Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mirnawati dari Prodi PGSD dengan NIM 251304000005. Di sini saya akan membicarakan tentang pendidikan inklusif mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pendidikan inklusif itu adalah sistem yang bertujuan memastikan semua individu tanpa memandang kemampuan fisik mendapatkan akses pembelajaran yang bermakna secara setara. Namun realita di lapangan itu menunjukkan bahwa penyelenggaraan kelas inklusif itu bukan tanpa hambatan. Nah, hari ini kita akan menganalisis secara kritis permasalahan di kelas inklusif, khususnya bagi siswa dengan hambatan fisik dan motorik, serta bagaimana kita menyusun solusi yang tepat berbasis data. Nah, berdasarkan analisis deskriptif, terdapat 8 hambatan utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Jika kita kerucutkan, itu ada 3 masalah dengan proporsi yang tinggi yang paling menghambat perkembangan siswa. Yang pertama itu ada kekurangan tenaga pendidik khusus gitu. Jadi minimnya guru yang memiliki kompetensi untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Terus yang kedua itu ada keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, fasilitas sekolah yang belum memadai bagi siswa dengan hambatan gerak. Terus juga yang ketiga itu ada minimnya perdanaan atau anggaran yang belum optimal untuk mendukung operasional kelas inklusif. Terus selain itu masalah sistematik seperti lemahnya pemahaman guru reguler, terus juga ada kurangnya pembimbingan teknis, serta rendahnya dukungan dari pemerintahan daerah dan orang tua gitu. Nah, ini tuh dapat memperparah kondisi ini. Terus juga siswa dengan hambatan fisik, motorik menghadapi tantangan yang tidak hanya berdampak pada mobilitas, tapi juga pada proses kognitif, sosial, dan emosional. Nah, untuk memberikan pendidikan yang efektif, kita tuh harus memahami penyebab hambatan tersebut gitu. Yang pertama itu ada faktor penyebab. Nah, bisa bersifat genetik seperti mutasi gen, terus ada masalah saat di dalam kandungan, terus juga ada trauma pada saat lahiran atau trauma pada saat dilahirkan, terus juga ada infeksi atau cedera setelah melahirkan. Nah, ini tuh bisa jadi penyebabnya, bisa jadi faktor penyebabnya anak itu menjadi kurang atau menjadi berbeda gitu. Nah, terus yang kedua itu kebutuhan spesifik siswa dengan kondisi progresif seperti distrofi otot memerlukan perencanaan jangka panjang karena kondisi fisik akan terus menurun gitu. Jadi kalau tidak diterapi dia akan terus menurun. Makanya kita perlu terapi untuk di anak ini gitu. Nah, bagaimana kita sebagai guru menyusun strategi yang tepat pendekatan di kelas inklusif agar tidak terpaku pada kurikulum standar yang baku gitu. Nah, strategi adaptif itu pembelajarannya harus menyesuaikan minat siswa. Jika siswa itu lebih tertarik kepada aktivitas yang menggambar, melukis, nah kita harus menilai hal tersebut gitu. Terus juga ada modifikasi media dan lingkungan seperti penggunaan teknologi asistif atau peralatan yang dimodifikasi untuk menjaga kekuatan otot dan mengurangi kelelahan siswa. Jadi siswa itu tidak terlalu dipaksa gitu.
Terus yang ketiga itu ada kolaborasi multidisiplin. Guru tidak bekerja sendiri, terus diperlukan juga komunikasi intensif dengan tim dokter, terapis fisik, dan merancang intervensi yang tepat sasaran gitu. Nah, sinergi sekolah rumah juga diperlukan gitu agar guru rutin melaporkan perkembangan siswa agar latihan keterampilan di rumah juga gitu, seperti menulis atau menggambar dapat dilanjutkan orang tua di rumah gitu. Jadi hal tersebut itu dilatih juga di rumah. Jadi guru di sekolah itu dapat perkembangan juga di rumah, anak ini ngapain, terus di rumah perkembangannya gimana. Jadi orang tua dan guru itu harus bekerja sama gitu. Nah, sebagai penutup, penguatan pendidikan inklusif di Indonesia ini memerlukan langkah konkret melalui kebijakan rekrutmen guru khusus dan alokasi anggaran khusus untuk aksesibilitas terjaga gitu. Nah, bisa juga dengan sekolah wajib menyelenggarakan program pendidikan kesehatan fisik secara rutin, terus juga perkembangan pola hidup sehat harus dilakukan secara kolaborasi erat antara guru, antara sekolah dan orang tua gitu. Juga harus dengan dukungan psikologis dan motivasi dari lingkungan keluarga. Ini juga sebagai fondasi utama bagi ABK untuk berkembang gitu. Nah, pendidikan inklusif itu bukan hanya soal kehadiran siswa ABK di kelas, melainkan soal partisipasi dan keberhasilan mereka sesuai kapasitasnya. Nah, tanpa pemahaman pendalam tentang hakikat dan penyebab hambatan siswa ini, intervensi yang kita lakukan hanya akan terjadi formalitas saja. Jadi tidak ada pencapaian gitu dalam pembelajaran tersebut gitu. Nah, jadi kita harus mengoptimalkan, harus terus mengejar perkembangan itu tanpa adanya pemaksaan gitu. Jadi itu saja pembahasan dari saya, Mirnawati. Terima kasih telah menyimak analisis ini. Mari kita bangun sekolah yang benar-benar memanusiakan manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.